Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 04406723 dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis tentang perubahan organisasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil di Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Disdukcapil perlu melakukan perubahan karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama yaitu tuntutan pelayanan digital. Era digitalisasi mengharuskan transformasi dari pelayanan manual ke sistem digital untuk dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi. Yang kedua, kebutuhan integrasi data. Perlunya basis data kependudukan yang terintegrasi secara nasional melalui sistem Single Identity Number. Yang ketiga adalah faktor pendorong perubahan yang utama meliputi faktor eksternal. Faktor ini dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 yang memaksa interaksi tatap muka diminimalisir. Kemudian regulasi pemerintah tentang e-government dan keluhan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan yang lambat dan berbelit. Kemudian juga kebutuhan efisiensi anggaran, perkembangan teknologi, dan informasi. Model diagnosis yang paling tepat untuk Disdukcapil adalah model sosio-teknikal. Model ini cocok karena yang pertama, integrasi teknologi dan manusia. Model sosio-teknikal berfokus pada interaksi antara sistem teknologi yaitu teknikal dan sistem sosial yaitu manusia dalam organisasi, sehingga sangat cocok untuk transformasi digital Disdukcapil. Yang kedua, keseimbangan aspek, yaitu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan teknologi baru dan aspek sosial atau budaya organisasi yang harus beradaptasi. Yang ketiga, aplikasi pada Disdukcapil, yaitu aspek teknikal, menganalisis kebutuhan infrastruktur teknologi, sistem database terintegrasi, platform layanan online, serta keamanan data. Kemudian aspek sosial, menganalisis kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, resistensi terhadap perubahan dan pola interaksi baru antara pegawai dan masyarakat. Interaksi mengidentifikasi bagaimana kedua sistem ini harus dapat diintegrasikan untuk dapat membangun perubahan yang efektif dan berkelanjutan. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok adalah reengineering. Alasan pemilihan model reengineering ini yaitu adanya transformasi secara menyeluruh. Reengineering menawarkan perancangan ulang proses secara radikal dan mendasar, sehingga sangat cocok dengan transformasi layanan pendudukan dari sistem manual ke digital yang membutuhkan perubahan fundamental. Kemudian fokusnya adalah pada proses. Model ini menginginkan organisasi publik seperti Disdukcapil untuk meninjau ulang serta merancang kembali semua proses pelayanan, membuang prosedur-prosedur yang tidak perlu, serta mengoptimalkan alur kerja. Pemanfaatan teknologi. Reengineering juga sering menekankan pemanfaatan teknologi informasi sebagai enabler perubahan yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi layanan kependudukan. Sehingga alasannya yaitu adanya transformasi fundamental. Reengineering ini lebih menekankan perubahan radikal mendasar dalam proses kerja yang sangat dibutuhkan dalam transformasi layanan publik dari manual ke digital. Kemudian orientasi proses, fokusnya adalah pada redesign proses bisnis secara menyeluruh untuk dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, bukan hanya pada perbaikan bertahap. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pada Disdukcapil, yaitu merancang ulang total alur pelayanan kependudukan, yang kemudian menghilangkan prosedur-prosedur yang tidak perlu serta memangkas birokrasi dan mengintegrasikan teknologi informasi secara maksimal dalam sistem proses layanan dan membangun sistem kerja yang baru yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat dan membangun infrastruktur yang mendukung database kependudukan terintegrasi. Kemudian juga mendesain prosedur verifikasi dan validasi data yang lebih efisien. Kemudian mengimplementasikan sistem monitoring kerja pelayanan real time. Maka demikian analisis yang saya berikan tentang perubahan organisasi pada Disdukcapil. Perubahan ini sangat krusial untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.